Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Smarties. Ya, selamat datang di webinar kali ini. Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang teman-teman semuanya. Sehat. Oke ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti materi webinar pada sore hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya ini dari peserta dari mana saja. Mungkin boleh dikasih tahu dari daerah mana saja nih semuanya. Teman-teman silakan. Yang nyalakan audio mic-nya silakan. Dari daerah mana saja ini? Saya dari Lampung, Pak. Oke, pembicara kita narasumber fenomenal dari Lampung. Oke, ada yang dari Jakarta, Mas Andika. Dari Bali tuh, Masya Allah. Dari Bali, Mbak Indah. Om Swastiastu. Oke, salam sehat dari Bali. Lalu dari mana aja nih? Jakarta sudah, Bali udah. Bekasi. Dari Bekasi ada. Ada Oke, dari Bekasi, Nesya, dari Bandung. Dari Bandung. Ya luar biasa, semangat belajarnya. Semangat. Ada ya. Jogja, Dari Jogja. Mbak Aulia dari Allah. Jogja. Ya. Mbak Indah Dewi dari Bali. Mbak Indah Dewi. Ya. Dari Bali, Bandung, Mbak ini apa Mbak Ella ya? Mbak Ella, Julian. Terus dari Tangerang, Mbak dari Heni. Dari Tangerang, Mbak Heni. Dari Jogja tadi Aulia nih ya namanya. Oke. Baik teman-teman semuanya. Jadi pada sore hari ini kita akan belajar berkaitan dengan hukum bisnis. Jadi pada sore hari ini agendanya berkaitan dengan kelas hukum bisnis. Nah, pembicara kita sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Nah, teman-teman semuanya diharapkan untuk pengkondisian mic-nya selama materi disampaikan dan nanti akan ada sesi tanya jawab beserta pengisian absensi yang diberikan dari tim SLA. Nah, untuk itu kita coba materinya ini berkaitan dengan pengesahan Badan Hukum, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi, serta penerbitan izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan jaringan pelayanan usaha simpan pinjam koperasi, yaitu berkaitan dengan kantor cabang dan cabang pembantu. Jadi topiknya pada sore hari ini itu adalah berkaitan dengan perizinan tentang Badan Hukum Koperasi. Nah, pembicara kita pada sore hari ini adalah Dr. Febriansyah Ali, SE, SH, MM. MH. Nah, MH. Nah, beliau ini adalah, saya bacakan CV-nya. Riwayat pekerjaan beliau adalah Asisten Pribadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014-2019. Lalu ada tenaga ahli bidang otonomi daerah DPRD Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung tahun 2019 sampai dengan sekarang. Yang ketiga, beliau merupakan dosen tetap GICI Business School tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dan beliau sendiri merupakan co-founder SLA Academy dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dan saat ini beliau telah memiliki jabatan baru yaitu sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Sangbumi Rua Jurai atau Saburai, salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bandar Lampung. Luar biasa ya CV daripada pembicara kita sore hari ini. Kita langsung masuk saja kepada Pak Febri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati, rekan-rekan di SLA Academy
yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih pada sore hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya sedikit pengetahuan ya, dan nanti kita akan berdiskusi. Untuk tema sore hari ini saya akan coba untuk sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Badan Hukum Koperasi ya, tentang Badan Hukum Koperasi, termasuk di situ bagaimana mengenai pembentukan sampai dengan pembubaran, lalu kemudian untuk perolehan izin ya kan, karena koperasi ini kan banyak jenis bentuk dan kan badan jenis apa itu namanya kegiatan usahanya seperti itu. Tanpa berpanjang lebar karena tadi itu Bapak Fahrudin sudah menjelaskan ya kan, sudah menceritakan tentang CV dan juga tema daripada materi sore hari ini. Mungkin bisa kita langsung mulai, Mas Fahru bisa tolong untuk di share screen materi PowerPoint-nya. Bisa. Bisa? Ini bisa sebentar. Ya, minta tolong di share screen, dibantu untuk share screen. Ini di host disable. Ya, sebentar. Oke, sambil menunggu sebentar, teman-teman. Coba kita share screen sekarang. Oke, bisa. Ya. Pesertanya ini dari mana-mana, ada dari Semarang, dari Jogja, dari Tangerang, dari Bali, ya, dari Bekasi, dari Jakarta, luar biasa. Menunjukkan bahwa minat belajar teman-teman ini sangat tinggi begitu kan. Ya. Terima kasih sudah bergabung dengan SLA Academy untuk mengikuti acara webinar series yang dilaksanakan oleh SLA Academy. Oke, sudah masuk ini Mas Faru ya? Sudah. Sudah masuk? Sudah masuk. Baik. Terima kasih. Saya mulai. Judul daripada materi webinar yang saya coba untuk bawakan atau untuk sharing ya saya bagikan pada sore hari ini adalah pengesahan Badan Hukum, lalu perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi, serta penerbitan izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan jaringan pelayanan usaha simpan pinjam koperasi, ya, baik kantor cabang maupun cabang pembantu. Next. Nah, ini struktur daripada Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi Kementerian Koperasi dan UKM ini adalah kementerian ya yang menaungi ya, lalu kemudian nanti juga dia menerbitkan izin ya kan, termasuk juga melakukan pendampingan ya kan dan pembinaan kepada koperasi ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya kan, Menteri Koperasi itu dibantu oleh sekretaris kementerian, lalu ada staf ahli menteri ya kan, staf ahli menteri koperasi itu ada 3 ya kan, yaitu bidang ekonomi makro, produktivitas dan daya saing, serta kemitraan dan hubungan antar lembaga. Lalu kemudian ada inspektur sebagai pengawasan, dan di sini ada deputi-deputi. Fungsi daripada deputi-deputi ini adalah untuk ya kan di sini menangani bidang teknis ya, bidang teknis daripada koperasi dan usaha kecil dan menengah. Di sini ada bidang kelembagaan, lalu bidang pembiayaan, produksi dan pemasaran, termasuk juga restrukturisasi usaha, pengembangan sumber daya manusia, dan juga pengawasan koperasi. Jadi koperasi itu diawasi ya. Siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Ya, fungsi daripada Kementerian Koperasi dan UKM ini ada fungsi pemberdayaan serta fungsi pelaksanaan atau eksekusi. Next. Nah, landasan hukum koperasi itu apa sih? Ya kan? Dengan pertanyaan. Jadi landasan hukum koperasi adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian, dan kemudian PP Nomor 4 Tahun 94, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ya kan? Ada PP atau peraturan pemerintah tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Jadi yang bisa membubarkan koperasi itu pemerintah, ya. Gitu loh. Yang bisa mengesahkan bahwa koperasi itu bubar atau terbentuk adalah pemerintah, ya.
Lalu kemudian ada PP nomor 9 tahun 95 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. PP nomor 33 tahun 98 tentang modal penyertaan pada koperasi. Lalu keputusan Menteri Koperasi UMKM tentang notaris pembuat akta koperasi. Jadi koperasi harus dibentuk berdasarkan akta notaris. Nah itu ya. Termasuk juga di sini ada permen ya kan, peraturan menteri penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian ya. Nah, lalu ada permen ya kan tentang usaha simpan pinjam. Durasi. Next. Nah, pengesahan badan hukum koperasi. Next. Nah, bagaimana sih cara untuk artinya di sini kita melakukan pengesahan ya, melakukan pengesahan ya kan untuk pendirian pengesahan akta pendirian koperasi. Jadi yang pertama itu ada rapat ditentukan oleh para pendiri koperasi. Rapat pendiri koperasi harus dihadiri oleh minimal 20 orang. Itu pertama. Di bawah 20 orang tidak bisa. Dan 20 orang pendiri ini harus memiliki modal yang sama besar. Jadi koperasi beda dengan perusahaan, bahwa koperasi ini tidak boleh ada pemilik yang lebih mayoritas daripada yang lain, tidak boleh. Jadi rapat pembentukan oleh para pendiri koperasi itu harus ada minimal 20 orang dan dapat dihadiri oleh dinas koperasi daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, serta notaris. Itu yang pertama. Yang kedua, notaris akan mempersiapkan akta pendirian dan dokumen. Berdasarkan apa? Berdasarkan berita acara rapat pembentukan dan dokumen pembentukan koperasi. Ya, nah itu. Jadi notaris mempersiapkan akta pendirian dan kemudian mempersiapkan juga dokumen-dokumen untuk pendirian koperasi. Lalu ketiga, ya, notaris mewakili daripada pendiri koperasi akan mengajukan permohonan kepada siapa? Kepada Kementerian Koperasi melalui sistem informasi administrasi Badan Hukum Koperasi. Jadi sekarang untuk pembentukan koperasi itu udah lewat online, ya, melalui SIPSMIN BH KOP atau sistem administrasi Badan Hukum Koperasi. Siapa yang mengajukan? Notaris, ya. Atas ya kan di sini kuasa daripada pendiri. Apabila disetujui, ya kan, apabila disetujui, maka akan diterbitkan SK pengesahan akta pendirian, ya, yang akan dicetak oleh siapa? Oleh notaris dan dinas koperasi provinsi, kabupaten atau kota, ya, ya. Jadi via lewat akses dinas. Nah, 6, setelah itu nanti akan diserahkan kepada pendiri. SK pengesahan akta pendirian akan diserahkan kepada pendiri. Jadi Dinas Koperasi UMKM Kota Kabupaten akan menyerahkan SK pengesahan akta pendirian kepada pendiri. Ya, seperti itu. Ya. Lalu kemudian pemerintah akan mengumumkan dalam Berita Negara RI. Ya. Ketika sudah diumumkan dalam Berita Negara RI, maka koperasi tersebut secara sah, ya kan, sah secara hukum, ya kan, sah secara hukum berdiri dan dapat beroperasi. Nah itu, ya. Nah sebelum tadi itu artinya proses tadi, ya kan, dari mulai notaris mempersiapkan akta sampai dengan akta tersebut dicetak atau diterbitkan dan kemudian diumumkan dalam Berita Negara, maka pendiri akan diberikan penyuluhan perkoperasian oleh kementerian atau dinas yang membidangi koperasi. Jadi pendiri itu ya kan tidak serta-merta mereka bisa langsung, artinya di sini ya kan mengajak notaris lalu kemudian mengajukan permohonan pendirian koperasi, tapi nanti para pendiri ini akan diberikan penyuluhan dulu, diberikan pemahaman mengenai fungsi, tanggung jawab, lalu gugus kerja, ya kan, dan hal-hal yang berkaitan dengan koperasi. Hal tersebut kenapa? Karena agar mereka bisa memahami bahwa koperasi itu beda dengan badan hukum yang lain. Koperasi beda dengan PT, koperasi beda dengan CV, dengan firma, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Next. Nah, tahapan.
proses pengesahan akta pendirian koperasi secara online. Ya, yang pertama itu tadi seperti saya sudah sampaikan, penyuluhan perkoperasian oleh pembina koperasi dari Kemenkop UKM atau Dinas Koperasi Provinsi, Kabupaten atau Kota. Dalam rapat pembentukan yang dihadiri minimal oleh 20 orang pendiri dan dapat dihadiri oleh notaris pembuat akta koperasi. Jadi harus minimal 20, tidak boleh kurang. Boleh lebih, boleh. Tapi nggak boleh kurang dari 20. Dan notaris pembuat akta koperasi itu adalah notaris khusus. Jadi ada notaris itu kan untuk membuat akta tanah dan lain sebagainya. Ada notaris yang memang artinya ditunjuk oleh pemerintah untuk ya kan, untuk artinya di sini memiliki wewenang membuat akta koperasi, disingkat NPAK. Yang kedua, para pendiri akan mempersiapkan dokumen persyaratan pengesahan badan hukum yang kemudian diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan akta pendirian. Nah, baru dibuatkan akta, belum disahkan. Setelah itu nanti notaris menginput data-data tersebut dan mengunggah persyaratan ke sistem administrasi badan hukum koperasi. Dan terakhir, petugas pada sistem administrasi badan hukum koperasi akan memverifikasi data dan persyaratan. Apabila data dan persyaratan sudah lengkap dan benar, langsung dilakukan pengesahan dan saat itu juga notaris dapat mencetak SK pengesahan badan hukum koperasi untuk diserahkan kepada pengurus koperasi. Seperti itu. Next. Next, Mas Paru. Nah, ini dokumen-dokumennya. Tadi tanya kan, untuk supaya coba di back, maaf. Ini di back. Ah, ya. Next. Nah, stop. Nah ini. Dokumen persyaratan pengesahan akta pendirian koperasi yang disimpan oleh notaris apa saja? Ya kan? Mas, tolong di back, Mas. Tolong di back. Tolong di back. Nah, ini. Stop. Oke. Yang pertama surat permohonan pengesahan badan hukum. Ya, surat permohonan pengesahan badan hukum. Tolong dong di next. Mas Fahru. Ya, ini sudah di next. Belum kelihatan. Mas Fahru tolong di next. Ah ya, stop. Ya. Surat permohonan pengesahan badan hukum. Yang kedua adalah 2 rangkap akta pendirian koperasi dari notaris. Yang bisa membuat akta pendirian itu notaris. Ya. Yang ketiga, Mas, tolong Mas balik di back. Ini udah. Sudah? Nah, surat bukti penyertoran modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok. Ya. Lalu kemudian rencana awal kegiatan usaha koperasi. Ya. Lalu yang kelima, ada berita acara atau notulen rapat pembentukan pendirian koperasi yang ditandatangani oleh pengurus dilengkapi dengan daftar hadir, fotokopi KTP pendiri, surat kuasa pendiri, dan surat rekomendasi dari instansi terkait dengan bidang usaha yang akan dijalani. Tambahan kelengkapannya apa? Bagi koperasi sekunder, yaitu ya artinya koperasi primer ya kan membentuk ya kan koperasi sekunder, anak usaha begitu contohnya apa itu bahasanya ya. Nah, jadi pertama hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder. Lalu keputusan pengesahan badan hukum ya kan dari calon anggota koperasi sekunder dan kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak aktif dari calon anggota, ya. Nah, bukti penyetoran modal itu sendiri ya kan sebagai tambahan kelengkapan dokumen, ya kan, berupa apa? Rekening tabungan pada bank umum untuk koperasi, ya kan, dan bank syariah untuk koperasi syariah. Nah, seperti itu. Jadi kalau koperasi umum harus buka pendirian harus apa itu namanya menyertakan rekening tabungan ya kan di sini ya kan dari bank umum. Kalau koperasi syariah membuat rekening tabungan pada bank syariah. Lalu rencana kerja koperasi untuk 3 tahun ke depan.
Karena jangan sampai koperasi tersebut pengalaman ya kan baru dibentuk sudah nggak berdiri, baru dibentuk sudah bubar. Ketika dibentuk ternyata setelah dibentuk sudah disahkan ternyata nggak beroperasi. Jadi sekarang ada tambahan baru bahwa ada rencana kerja koperasi, harus menyertakan rencana kerja koperasi untuk 3 tahun ke depan dan neraca koperasi. Kemudian pernyataan kelengkapan administrasi, organisasi, dan pembukuan. Selanjutnya nama dan riwayat hidup calon pengelola. Ya, jadi kurikulum vitae pengelola. Kemudian daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisik. Ya, gedung, ya kan, mebelirnya, ya kan, komputer, alat-alat kelengkapan koperasi dan lain sebagainya, aset koperasi, ya. Lalu kemudian rekomendasi MUI setempat, ya kan, atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari MUI untuk apa? Untuk koperasi syariah, ya. Jadi kalau dari koperasi, kalau mau membentuk koperasi syariah harus ada rekomendasi dari MUI dan sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari MUI, ya. Next. Nah, dokumen yang diupload oleh notaris dalam pengesahan akta pendirian koperasi secara online itu apa saja? Yang pertama berita acara rapat pembentukan, yang kedua daftar hadir rapat pembentukan, yang ketiga fotokopi KTP pendiri, dan keempat adalah akta pendirian. Ini yang dimasukkan atau diunggah oleh notaris ke dalam sistem administrasi Badan Hukum Koperasi. Next. Nah ini ya, ini saya mencoba untuk menggambarkan ya kan alur proses daripada ya kan pelayanan sistem administrasi layanan Badan Hukum Koperasi. Jadi ini kita masuk webnya, lalu notaris kemudian dia register dulu, dia daftar dulu, baru dia kemudian login ya. Kalau pertama kali notarisnya ya kan tadi itu notaris yang khusus untuk membuat ya kan akta notaris pendirian koperasi, dia pertama registrasi dulu nih pertama. Setelah registrasi dia login. Next. Nah, output dari pengesahan Badan Hukum melalui ya sistem administrasi Badan Hukum Koperasi itu apa? Ini SK-nya. Ini contoh SK-nya. Contoh SK yang sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi saat itu tuh ya notaris tersebut dia register, setelah dia register dia login, lalu kemudian setelah dia login dia menginput data-data yang dibutuhkan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, mengisi formulir-formulir yang disediakan oleh ya kan sistem administrasi Badan Hukum Koperasi tersebut. Setelah itu nanti kalau disetujui maka akan keluar SK, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang pengesahan akta pendirian koperasi. Ya kan? Akta pendirian koperasi atas nama koperasi yang bersangkutan. Nama koperasi tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Apabila nanti sama, ada kesamaan, maka otomatis dalam sistem BHKOP ini nanti dia akan meminta untuk apa? Untuk mengedit atau merubah. Ya, jadi setiap nama koperasi itu unik, tidak boleh sama. Next. Perubahan anggaran dasar. Jadi pada saat nanti berjalan ya kan, tiba-tiba diperlukan perubahan anggaran dasar koperasi. Nah itu. Next. Bagaimana caranya untuk merubah anggaran dasar koperasi? Boleh nggak perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan? Boleh. Karena di dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 94, perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu. Jadi kalau kita bicara perusahaan, ada namanya rapat umum pemegang saham. Kalau di dalam koperasi ada namanya rapat anggota. Ya, perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit. Jadi yang boleh dirubah anggaran dasarnya adalah koperasi yang sehat, koperasi yang tidak sedang dalam gugatan pailit. Nah, seperti itu. Next. Nah, bagaimana cara merubah anggaran dasar koperasi? Ya kan? Ya. Sekarang juga sudah melalui online. Ya. Jadi untuk perubahan anggaran dasar bisa dilakukan secara manual maupun online, tapi sekarang sudah online. Semenjak COVID ini sudah full online. Kalau manual, permohonan dari koperasi atau notaris dilengkapi dengan dokumen. Lalu diajukan kepada Menteri Koperasi melalui Deputi Bidang Kelembagaan. Terakhir diproses dengan output SK pengesahan perubahan anggaran dasar atau jawaban laporan. Jadi bisa diterima atau bisa ditolak. Kalau untuk online,
notaris mengajukan perubahan anggaran dasar melalui apa? Melalui tadi, sistem administrasi Badan Hukum Koperasi. Lalu kemudian dia akan mengisi data dan mengupload dokumen, dan kalau disetujui akan dikeluarkan SK pengesahan perubahan anggaran dasar atau jawaban laporan yang dapat didownload oleh notaris. Jadi perubahan anggaran dasar itu juga tidak serta-merta akan disetujui walaupun dokumen lengkap. Ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi menganggap bahwa perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat dilakukan, maka apa? Akan dijawab laporan tersebut, ya kan? Akan dijawab laporan tersebut. Jawabannya apa? Pertama, bisa diperbaiki, harus diperbaiki karena ada dokumen atau hal-hal yang kurang lengkap, atau yang kedua ditolak untuk dirubah, ya kan? Nah, gitu. Tapi kalau udah disahkan, sudah diterima, otomatis SK-nya keluar. Next. Next, Mas Fahru. Nah, top. Nah ini, ya. Ini prosesnya. Ini proses pengesahannya. Ya, proses pengesahan dan atau pelaporan perubahan anggaran dasar koperasi secara online. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya kan? Ya, jadi yang pertama, koperasi melakukan rapat perubahan anggaran dasar yang dihadiri oleh anggota koperasi, lalu kemudian berita acaranya tersebut, ya kan, diserahkan kepada notaris. Notaris mempersiapkan akta perubahan anggaran dasar, mengajukan permohonan kepada Sismin Bahakop, ya kan, Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Apabila disetujui maka kemudian keluarkan SK pengesahan dan jawaban laporan, ya kan. Atau apabila tidak disetujui maka akan ada jawabannya juga, ya. Dan kemudian setelah disetujui maka pemerintah akan mengumumkan SK tersebut ke dalam berita negara. Dan koperasi wajib mengumumkan jawaban laporan perubahan anggaran dasar kepada media massa. Artinya harus menjelaskan, oh koperasi saya sekarang sudah berubah ya anggaran dasarnya. Kita bukan lagi sekarang koperasi serba usaha tapi sudah berubah menjadi koperasi simpan pinjam misalnya seperti itu. Sehingga masyarakat tidak bingung, masyarakat mendapat informasi bahwa oh koperasi itu sekarang bukan koperasi serba usaha lagi. Dia sudah apa? Sudah merubah izinnya sekarang menjadi koperasi simpan pinjam, kan seperti itu ya. Next. Mas Fahru bisa tolong next? Nah, ini dia. Ya. Gitu. Ini tadi ya. Jadi ketika kita bicara ya kan kita bicara mengenai pengesahan dan atau pelaporan perubahan anggaran dasar, tujuannya untuk apa? Bisa untuk perubahan bidang usaha maupun untuk penggabungan. Nah, ya, penggabungan. Jadi bidang usaha bisa berubah atau beberapa koperasi bergabung, bisa juga, ya. Ini dokumennya. Ada surat permohonannya, ada akta perubahan anggaran dasarnya yang dibuat secara otentik oleh notaris, ada berita acara rapat anggotanya, fotokopi aktanya, keputusan SK pendirian dan perubahan anggaran dasar, termasuk juga daftar hadir rapat anggota, buku daftar anggota, susunan pengurus dan pengawas, fotokopi KTP pengurus dan pengawas, NPWP termasuk klasifikasi lapangan usaha dan fotokopi surat izin usaha. Yang paling penting saya tekankan di dalam slide ini adalah apa? Bahwa ada klasifikasi lapangan usaha, dokumen klasifikasi lapangan usaha ya kan harus disertakan. Buatnya di mana, Pak? Buatnya di Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk apa? Bahwa koperasi tersebut jenis usahanya adalah apa sebelumnya dan kemudian dirubah menjadi apa. Nah, seperti itu ya. Kalau digabungkan boleh nggak? Misalnya ada beberapa koperasi bergabung, boleh. Ya kan? Yang satu koperasinya untung, yang satu koperasinya rugi. Ya kan? Daripada tutup koperasinya ya sudah digabung saja begitu kan. Bisa, bisa. Kalau di dalam perusahaan yang istilahnya adalah merger. Ya, merger. Tapi pada prinsipnya adalah apa? Ya kan? Mau digabungkan tersebut harus ada rapat anggota. Harus ada rapat anggota. Baik rapat anggota untuk perubahan anggaran dasar maupun rapat anggota untuk penggabungan koperasi. Seperti itu ya. Nah, bedanya apa? Dokumen harus disiapkan pada saat perubahan bidang usaha dengan penggabungan, ya kan? Hampir yang lain hampir sama, ya kan? Yang apa tuh namanya di sini artinya ya di sini yang beda cuman apa? Ada berita acara mengenai rapat, ya kan? Anggota mengenai penerimaan penggabungan koperasi, ya kan? Lalu kemudian ada neraca awal koperasi hasil penggabungan. Kan kalau bergabung itu artinya apa? Modalnya kan bertambah, ya kan?
Artinya di sini harus ada jelas berapa neraca awal koperasi ini sebelum penggabungan dan hasil penggabungan, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Next. Mas Fahru bisa di next. Ya. Kita berlanjut di sini dokumen persyaratan pengesahan dan atau pelaporan perubahan anggaran dasar. Ya. Ini hampir sama semuanya ya kan seperti tadi saya sampaikan ya kan. Nah, dan ini semua dokumen-dokumen ini di Oke, mohon maaf teman-teman, ini Pak Febri-nya ada gangguan sinyal. Coba kita tunggu beberapa waktu sebentar. Memang karena kondisinya Pak Febri sedang berada di luar kota ya, di luar Jakarta. Tepatnya beliau masih berada di Provinsi Bandar Lampung. Coba kita hubungi kembali. Ya, bisa kan? Oke, Pak Febri. Pak Febri, gimana? Bisa dengar suara saya? Pak Febri masih di mute? Oke, bisa. Oke, Bisa saya dengar. Tadi terputus ya. Tadi terputus. Ya. Maaf. Oke, minta tolong. Ya, minta tolong Mas Fahru untuk di share screen. Oke, nah ini ya. Nah, jadi ya ketika kita bicara ya kan pembentukan, penggabungan ya kan termasuk juga di sini ya kan pembagian ya kan, pembagian bidang usaha ya kan. Semua dokumennya itu hampir sama. Semuanya dokumennya hampir sama. Jadi koperasi itu bisa dibentuk, dibubarkan, ya kan, digabungkan atau dibagi. Bisa, ya. Semua dokumen kurang lebih hampir sama, ya. Dan semua dokumen tersebut, ya kan, semua dokumen tersebut di-upload ke dalam sistem administrasi Badan Hukum Koperasi, ya. Nah, nanti apa itu artinya setelah dokumen lengkap nanti akan ditelaah oleh Kementerian Koperasi dan diterbitkan SK. Jadi untuk pembentukan ada SK, penggabungan ada SK, pembagian ada SK, ya kan? Termasuk pembubaran juga harus pakai SK, gitu ya. Nah seperti itu. Baik, ini ada beberapa yang baru bergabung ini. Baik, silakan. Terima kasih. Next. Mas Fahri bisa tolong next? Oke, nah ya. Oke, nah ini siapa yang mengupload? Yang mengupload notaris, ya. Jadi yang mengupload bukan pengurus atau anggota koperasi, ya kan? Bukan ataupun pendiri, bukan. Tapi yang mengupload siapa? Notaris. Kenapa? Notaris diberikan kuasa. Notaris diberikan kuasa oleh, ya kan? Di sini pengurus koperasi, ya kan? Untuk, ya kan? Mewakili koperasi dalam hal pengesahan atau pelaporan. Nah itu ya. Jadi notaris yang mengajukan permohonan untuk pengesahan dan atau pelaporan perubahan anggaran dasar atau penggabungan atau pembagian, ya kan? Melalui apa? Melalui sistem administrasi Badan Hukum Koperasi. Ini data-datanya atau dokumen-dokumennya. Berita acara rapatnya, daftar hadir, fotokopi KTP pengurus dan pengawas, akta perubahannya, akta dan SK pendirian atau SK perubahan sebelumnya, halaman awal dan akhir buku daftar anggota, dan neraca tahun buku terakhir. Nah ini penting. Kadang-kadang koperasi itu pencatatan keuangannya yang apa itu namanya artinya di sini ya kan tidak tertib. Ketika tidak tertib administrasi dan neraca tahun buku terakhirnya itu artinya tidak dimiliki. Nah ini yang agak repot.
ya kan? Agak repot untuk artinya di sini ya kan bagi notaris ya kan untuk mengupload pengesahan atau pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut ya. Jadi kalau kita membuat koperasi ya kan harus jelas ini, harus tertib bahwa neraca itu penting begitu kan ya. Next. Nah ini outputnya, ini SK-nya. Sekarang sudah ada barcode-nya nih, ya sudah pakai barcode sekarang. Jadi udah nggak bisa lagi dipalsukan, gitu loh. Nah ini output daripada pengesahan dan atau pelaporan perubahan anggaran dasar melalui sistem administrasi Badan Hukum Koperasi. Nah ini, ya. Jadi sudah ada persetujuan SK persetujuan perubahan anggaran dasar koperasi, ya kan sudah ada nih, ya. Lalu kemudian nanti Kementerian Koperasi akan membuat surat, ya kan, mengenai laporan perubahan anggaran dasar koperasi. Nah, begitu ya. Jadi SK-nya ada, surat laporannya juga ada, jawabannya juga ada. Disetujui atau tidak disetujui, kan begitu, ya. Gitu. Oke. Nah, ini dokumennya. Karena dokumennya sudah ada barcode dan dokumen tersebut akan diterbitkan secara online. Ya, jadi notaris atau pengurus koperasi nggak perlu datang-datang lagi ke Kementerian Koperasi karena nanti akan diterbitkan dan ya secara online. Next. Nah, ini. Akses Dinas Koperasi memantau perkembangan koperasi melalui sistem administrasi Badan Hukum Koperasi. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Dinas Koperasi juga bertugas untuk memantau ya kan, mengawasi ya kan perkembangan koperasi. Koperasi ini berjalan dengan baik atau tidak, koperasi ini beroperasi sesuai dengan izin diterbitkan atau tidak, apakah koperasi ini sekarang masih ada atau tidak, ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi koperasi juga pada saat dia melaporkan, jadi pada saat awal dia pendirian atau perubahan anggaran dasar, koperasi melaporkan kepada sistem administrasi Badan Hukum Koperasi, maka Dinas Koperasi akan diberikan tugas oleh Kementerian Koperasi UKM untuk apa? Untuk memantau perkembangan koperasi tersebut. Dan kemudian membuat laporan, ya, membuat laporan, begitu kan, tindak lanjut mengenai apa? Mengenai peraturan Menteri Koperasi tersebut, ya. Nah, tentang kelembagaan koperasi artinya apa? Setelah SK keluar harus diawasi, SK keluar harus dipantau. Mereka bekerja sesuai dengan artinya SK yang diterbitkan atau tidak. Atau mungkin koperasinya nggak berjalan, koperasinya nggak aktif, koperasinya cuma koperasi pelang nama dan lain sebagainya. Ya, jadi harus dipantau. Next. Nah ini, ya, gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kan, ada surat penunjukan nih, ya, surat penunjukan. Nah, gitu loh, ya, surat penunjukan untuk apa? Untuk melakukan pengawasan, gitu loh. Surat penunjukan untuk melakukan pengawasan. Siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah, ya kan, di sini Kepala Dinas Koperasi, ya. Jadi dinas yang membidangi koperasi provinsi, kabupaten atau kota saat ini telah dapat memantau perkembangan pertumbuhan koperasi baru di wilayah masing-masing melalui sistem administrasi Badan Hukum Koperasi seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya petugas dari dinas yang membidangi koperasi dan UKM dapat langsung melakukan registrasi pada sistem administrasi Badan Hukum Koperasi dengan menyiapkan scan dokumen fotokopi KTP dan surat penunjukan dari kepala dinas. Jadi jelas tuh. Pada saat notaris memasukkan dokumen ke Sismin Bakakop, otomatis langsung ya kan sistem akan memberikan apa tuh namanya di sini ya kan informasi kepada kepala dinas koperasi kabupaten kota setempat ya kan untuk memantau ya kan bahwa kita sudah mengeluarkan ya kan kita sudah mengeluarkan SK mengenai pembentukan koperasi tersebut, tolong dipantau ya kan, tolong diawasi. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang ini koperasi tersebut, koperasi itu diawasi. Koperasi dipantau. Nggak bisa sekarang koperasi sembarangan. Izinnya serba usaha yang dilakukan simpan pinjam. Izinnya yang simpan pinjam yang dilakukan serba usaha. Oh nggak bisa itu melanggar itu. Ya. Next. Bubar koperasi, pembubaran koperasi. Bisa dibubarkan? Boleh. Kenapa nggak bisa? Ya kan koperasi bisa dibubarkan ketika anggotanya sudah tidak satu visi misi, ketika koperasi ini sudah tidak aktif, atau ketika koperasi ini ya kan misalnya ya rugi, boleh dibubarkan, boleh ya seperti itu. Bagaimana cara pembubarannya? Next. Nah ini kalau pembubaran koperasi itu dasar hukumnya apa Pak? Undang-Undang nomor 25 tahun 92 di pasal bab 10 pasal 46
Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Ya. Jadi pembubaran koperasi itu ada keputusan rapat anggota dan kemudian disahkan oleh keputusan pemerintah. Tapi dalam hal pembubaran koperasi tersebut harus ada keputusan rapat anggota. Ya. Dan kemudian disahkan oleh pemerintah. Ya. Bagaimana bisa dibubarkan ketika koperasi tersebut sudah apa? Sudah nggak melaksanakan rapat ali. Apa tuh rapat, Pak? Rapat anggota tahunan. Jadi artinya apa? Koperasi ini mati suri. Udah mati suri karena nggak melakukan lagi rapat anggota tahunan, ya kan? Artinya apa? Ya kan? Bisa dibubarkan gitu ya. Karena koperasi wajib untuk apa? Melakukan rapat anggota tahunan. Salah satunya untuk membagi SHU, sisa hasil usaha begitu ya. Begitu. Ya, kalau dalam perusahaan ya membagi dividen. Tapi kalau di koperasi nggak ada dividen, ya. Adanya yang disebut namanya SHU. Oke, next. Nah ini. Syarat pembubaran apa? Udah nggak memenuhi ketentuan, Pak, dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Ya, udah nggak memenuhi ketentuan lagi, ya. Lalu kemudian kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan terakhir, koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata. Jadi koperasinya dia jadi koperasi zombie, mati suri selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi. Ya, seperti itu. Nah, ini syarat pembubaran. Next. Bagaimana sih Pak proses dan tata cara pembubaran? Yang pertama lakukan dulu persiapan pembubaran. Ya. Jadi artinya di sini Menteri Koperasi ya kan menyampaikan secara tertulis dengan surat mengenai rencana pembubaran tersebut, koperasi tersebut pada pengurus. Dalam hal pengurus koperasi itu nggak diketahui alamatnya lagi, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran koperasi kepada anggota koperasi yang masih ada. Nah itu, yang masih ada. Yang masih ada dan bisa diketahui. Bisa dilacak keberadaannya. Yang ketiga, dalam hal anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri akan mengumumkan rencana tersebut dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor kecamatan dan atau kelurahan tempat kedudukan koperasi. Atau dapat juga dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik ataupun media lainnya. Ya, bisa itu jadi, ya. Next. Setelah ada persiapan pembubaran, maka nanti ada pengurus koperasinya nanti menjawab. Misalnya, Pak, saya keberatan, Pak. Saya keberatan koperasi saya mau dibubarkan, uang masih ada kok, cuma memang kita nggak laporan. Oh ya udah, kalau memang keberatan, tunjukkan bukti. Mana laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas minimal 2 tahun buku terakhir. Dan kedua, laporan hasil pemeriksaannya itu mana dari kantor akuntan publik dalam 2 tahun buku terakhir. Dan yang ketiga ini paling penting, mana SPT PPH, bayar pajak nggak kamu? Kan gitu. Badan koperasi dalam 2 tahun buku terakhir. Kalau ada 3 dokumen ini, oke nggak jadi bubar. Tapi kalau 3 dokumen ini nggak bisa diserahkan, oh berarti kan artinya mengada-ngada. Kamu mengatakan bahwa koperasi kamu masih berjalan, koperasi kamu masih beroperasi, tapi ternyata kamu nggak bisa apa? Nggak bisa menyerahkan 3 dokumen ini sebagai bentuk, ya kan, bukti bahwa koperasi masih melakukan kegiatan operasional. Next. Ya. Nah ini. Penyampaian keputusan pembubaran koperasi. Ya. Jadi Menteri menyampaikan keputusan pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat. Pada siapa? Pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi. Jadi dalam jangka waktu maksimal 14 hari, maka Menteri akan menyampaikan surat keputusannya. Ya, dengan apa? Dengan melalui ekspedisi surat tercatat. Dalam hal pengurus atau anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, setelah SK pembubaran keluar, Menteri mengumumkannya kepada dengan cara bagaimana? Menempelkan SK tersebut pada papan pengumuman yang terletak pada kantor kecamatan dan atau kelurahan tempat kedudukan koperasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi.
Jadi kalau nggak tahu lagi alamatnya, orang-orang anggotanya udah nggak tahu lagi, ya udah alamatnya koperasi ini di mana? Kantor kecamatannya, kantor kelurahannya di mana? Tempel SK tersebut sehingga masyarakat di situ tahu, oh bahwa koperasi ini sudah nggak beroperasi, sudah dibubarkan. Jadi kalau dia masih melakukan kegiatan usaha ilegal ini koperasi. Kalau ilegal pidana kan begitu ya. Next. Nah ini. Bagaimana update datanya? Nah ini kalau kita lihat nih. Ya, per 22 Maret 2018 itu yang sudah dibubarkan di daerah itu ada 7.235 ya, yang di daerah ya. Kalau secara nasional ya kan updating per 22 Maret 2018 total yang dibubarkan sebanyak 40.488 koperasi. Ya. Ini hasil ya. Jadi hasil verifikasinya ada verifikasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, nah, seperti itu. Kenapa bisa dibubarkan? Ada yang bermasalah hukum atau dia hutang, piutang, ya. Lalu kemudian ada yang double koperasinya. Jadi ada di sini kepengurusan ganda. Lalu ada juga yang tidak terdaftar, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Gitu. Artinya apa? Ya kan? Ya, artinya apa? Jadi ini alasan-alasan kenapa sih koperasi itu bisa dibubarkan. Nah, ini. Ya. Jadi banyak koperasi yang sudah dibubarkan, koperasi hantu itu, ya. Itu loh. Next. Sehingga sekarang kalau kita bicara mengenai koperasi, hati-hati. Kalau misalnya sudah dapat SK-nya, sudah diberikan izin, ya harus segera beroperasional. Kalau enggak, lambat ternyata setelah 2 tahun dari izin dikeluarkan belum melakukan kegiatan usaha atau kegiatan operasional, bisa dibubarkan. Ya, gitu loh. Bagi koperasi yang telah benar dibubarkan agar dinas tingkat provinsi atau kabupaten kota membentuk tim penyelesaian dengan mengeluarkan SK. Ya, nah gitu loh. Jadi di sini ya setelah dibubarkan kan biasanya koperasi tersebut masih ada ya kan di sini sangkut paut. Misalnya dana anggota ya kan, lalu kemudian di sini hutang maupun piutang ya kan, dan lain sebagainya, kewajiban kepada pihak ketiga dan lain-lain. Maka dari situ pemerintah ya kan membentuk tim penyelesaian ya kan, tim penyelesaian ya kan pembubaran koperasi ya. Kalau di dalam perusahaan itu namanya likuidator. Nah, seperti itu. Jadi agar apa? Agar hak dan kewajiban baik anggota maupun di sini juga artinya di sini supplier ya kan, pihak ketiga dan lain sebagainya ya kan tetap harus diperhatikan gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, untuk koperasi yang telah dicabut dalam laporan SK nomor 65 ya kan tahun 2018 tersebut akan dibuatkan SK tersendiri tentang pencabutan lampiran keputusan tersebut. Ya, nah gitu. Jadi artinya di sini ya kan koperasi-koperasi yang tadi itu sudah dibubarkan tadi ada lampiran tentang pencabutan izin. Ya, siapa yang mengeluarkan? Ya, Kementerian Koperasi dan UMKM. Next. Ingat, ketika sudah dibubarkan maka otomatis koperasi tidak boleh lagi melakukan kegiatan usaha. Itu yang paling penting. Banyak ya kan koperasi yang sudah tidak lagi memiliki izin usaha masih melakukan kegiatan usaha dan itu ilegal. Ya. Siapa yang bisa dipidana? Yang dipidana adalah pengurus koperasinya. Termasuk juga di sini pengawas. Ya kan? Kenapa? Karena mereka melakukan kegiatan melanggar hukum. Ya, koperasi yang sudah dikeluarkan SK pembubarannya tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk melakukan lagi kegiatan usaha dalam bentuk jenis apapun. Nah, izin usaha koperasi. Kita masuk ke dalam izin usaha koperasi. Next. Ya, koperasi wajib mengurus dan memiliki perizinan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi. Yang kedua, koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ketiga, koperasi yang menyelenggarakan usaha selain simpan pinjam wajib memiliki izin sektor atau bidang usaha. Siapa yang mengeluarkan?
pemerintah, baik pusat maupun provinsi atau kabupaten kota melalui kantor layanan perizinan satu atap dan atau intensi teknis ya. Nah, gitu. Sekarang ini di tingkat provinsi kabupaten kota sudah ada tuh kantor layanan perizinan satu atap ya. Jadi semua hal ya baik perizinan termasuk juga di sini artinya pembayaran iurannya, pajak dan lain sebagainya dia kan dilakukan di satu tempat ya, tidak terpisah-pisah. Next. Izin usaha Ya, seperti Pak Febri sinyalnya ya, ada gangguan. Teman-teman, kita tunggu sebentar. Oke. Sebentar. Oke, Pak Febri dalam keadaan gangguan sinyalnya ya. Kita tunggu beliau untuk bergabung kembali. Coba. Ya teman-teman semuanya nanti akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, ada sesuatu yang mungkin masih kurang jelas bisa ditanyakan kepada narasumber kita. Dan nanti ada absensi juga kepada teman-teman semuanya, jangan lupa absensi untuk diisi nanti di penghujung acara kita. Oke. Ya, kita tunggu dulu teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya untuk ketidaknyamanannya. Mas Faru. Yuk, Mas Faru Pak bisa Febri. kita Ya, lanjut? ya lanjut. Tadi, Nah. mohon maaf ini tadi koneksinya kurang stabil ini maklum ini Oke, kalau di iya. Lampung ini daerah ini kadang-kadang nggak stabil ini. Minta maaf ini, Oke, minta baik. maaf. Teman-teman minta maaf tadi agak sedikit gangguan ya kan. Oke, lanjut. Next, izin usaha simpan pinjam. Ini sebentar lagi. Masih ada waktu Mas Faru? Masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Oke, baik. Saya coba untuk ini apa tuh namanya percepat ya kan supaya bisa nanti untuk tanya jawab. Nah, untuk izin usaha simpan pinjam ini kalau lintas provinsi atau nasional, sifat koperasinya itu nasional itu ke Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau untuk kabupaten kota ya kan atau provinsi itu ya kan izin usahanya itu yang membuat ya kan provinsi. Kalau di kabupaten kota ada Dinas Koperasi UKM kabupaten kota. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ya kan merujuk kepada apa? Tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah ya. Karena baik di tingkat nasional, baik provinsi, kabupaten kota semuanya ada ya kan di sini Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi provinsi dan maupun Dinas Koperasi kabupaten kota. Next. Nah, ini ya. Proses penerbitan izin usahanya bagaimana? Yang pertama, koperasi simpan pinjam yang telah disahkan badan hukumnya melakukan permohonan izin usaha simpan pinjam dengan melengkapi dokumen atau persyaratan. Kepada siapa? Kepada Menteri Koperasi melalui Deputi Bidang Kelembagaan. Lalu kemudian setelah itu akan diverifikasi berkas permohonan koperasi tersebut. Apabila telah lengkap dan benar, maka akan diterbitkan surat izin usaha simpan pinjam. Ya kan, dan kemudian diserahkan kepada koperasi tersebut untuk dapat langsung memulai kegiatan usaha ya simpan pinjamnya. Next. Nah, ya, ini ya sama saja ini ya. Kalau misalnya proses di kabupaten di provinsi ya, permohonan izin usahanya itu kepada gubernur ya melalui pelayanan terpadu satu pintu atau dinas koperasi. Jadi kalau tadi itu koperasi yang sifatnya nasional ya kan permohonannya kepada Kementerian Koperasi. Kalau koperasi tersebut ya kan cakupannya provinsi
maka izinnya kepada gubernur, ya kan, melalui ya kan pelayanan terpadu satu pintu atau dinas koperasi. Yang lain semuanya sama. Yang lainnya semuanya sama. Next. Kalau kabupaten kota, ya kan, semua persyaratan sama, semua alurnya sama, hanya pengajuannya kepada bupati atau wali kota melalui mana? Melalui pelayanan terpadu satu pintu atau dinas koperasi. Jadi di kabupaten kota pun sekarang sudah ada, ya kan, kantor pelayanan satu pintu atau satu atap, ya kan, dan dinas koperasi sudah ada. Jadi ini berkaitan dengan otonomi daerah. Tinggal kita sebagai pendiri koperasi, pengurus koperasi melihat di sini kan, cakupan bisnis kita nasional kah, provinsi kah, atau hanya kabupaten kota kah? Nah, seperti itu. Tapi nggak boleh. Cakupannya artinya di sini nasional, ternyata beroperasinya hanya tingkat kabupaten kota. Jangan. Atau misalnya di sini izinnya hanya untuk kabupaten kota, ternyata dia beroperasi secara nasional. Nggak boleh juga. Ya kan? Melanggar. Bisa dibubarkan. Next. Nah, izin pembukaan jaringan pelayanan. Nah, ini usaha simpan pinjam. Jadi sudah punya koperasi tersebut, ya kan, sudah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, ternyata dia membuka cabang. Dia membuka jaringan pelayanan, ya kan? Kalau yang nasional dia pengen bikin cabang di provinsi A, provinsi B, provinsi C. Kalau yang tingkat provinsi dia mau bikin kantor pelayanan atau cabang di kabupaten A, kabupaten C, kabupaten D. Kalau yang tingkat kabupaten kota, dia mau bikin kantor pelayanan ya kan di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, atau kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C, desa A, desa B, desa C. Dia mau mengembangkan jaringan, boleh, monggo, tapi bikin izin. Nah, bagaimana cara izinnya? Nah, next. Nah, ini ya. Jadi yang pertama ya kan, kalau kita bicara ya kan pembukaan jaringan pelayanan, nah, koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi, pertama kalau dia sudah memenuhi syarat pembukaan kantor cabang, dia mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang atau cabang pembantu. Hampirkan dokumen pendukungnya. Lalu kemudian dia serahkan kepada dinas koperasi tempat yang akan dibuka kantor cabang atau cabang pembantu tersebut. Nah, ya, dikeluarkan rekomendasi. Ya kan? Jadi kantor cabang, ya kan, cabang dinas, ya kan. Nah, ya kan dinas koperasi tersebut ya kan akan mengeluarkan rekomendasi. Ya kan? Persetujuan di mana kantor itu akan dibuka. Ya kan? Lalu kemudian ya kan dari dinas koperasi mereka akan memberikan laporan. Kemana laporannya? Ya kan? Laporannya itu ke Kementerian Koperasi UKM. Dalam hal ini Deputi Bidang Kelembagaan. Bahwa koperasi A ini dia sudah berdiri di Provinsi X. Lalu kemudian ya kan mau membuka cabang di Kabupaten A, Kabupaten C, Kabupaten C, D. Kami sudah memberikan rekomendasi. Laporanlah dinas koperasi tersebut kepada Kementerian Koperasi UKM. Diverifikasi berkasnya, ya kan. Kalau sudah lengkap dan benar, maka SK pembukaan kantor cabang dikeluarkan dan kemudian koperasi tersebut bisa beroperasi lintas provinsi atau lintas kabupaten kota atau lintas nasional. Dalam hal ini dia boleh buka cabang, ya kan, sesuai dengan izin yang dikeluarkan, begitu ya. Nah, next. Nah, sini, ya. Bagaimana bagian proses pembukaan kantor cabang usaha simpan pinjam di luar wilayah keanggotaan koperasi? Nah, di luar. Ya. Yang pertama, koperasi dengan wilayah keanggotaan kabupaten provinsi tersebut pertama harus sudah melaksanakan usaha simpan pinjam minimal 2 tahun dan memiliki predikat penilaian kesehatan minimal cukup sehat. Ya kan? Nah, baru kemudian di sini melakukan perubahan anggaran dasar terkait wilayah keanggotaan. Izin usaha awalnya, anggaran dasar pertamanya misalnya di Provinsi X saja atau Kabupaten X saja. Sekarang mau dilebarkan. Ya kan? Nah, gitu. Dirubah dulu anggaran dasarnya. Setelah itu baru kemudian ya kan menambah anggota di tempat akan dibuka kantor cabang tersebut. Jadi nggak boleh dia bikin cabang di Kabupaten X, dibikin cabang di desa Y, ya kan? Tapi nggak ada anggota di sana. Ya kan? Cuman mau bikin cabang aja tapi nggak ada anggotanya, nggak boleh. Harus ada anggota minimal 20 di cabang yang akan dibuka, tempat cabang akan dibuka. Ya. Lalu mengajukan permohonan rekomendasi pembukaan kantor cabang kepada dinas koperasi di mana kantor cabang akan dibuka. Mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang mengenai pembukaan kantor cabang. Setelah itu baru bisa membuka kantor cabang setelah izin keluar. Setelah izin keluar. Tapi mengeluarkan izin
mengeluarkan izin adalah kepala dinas, ya, kepala dinas yang mengeluarkan izin untuk ya kan pengembangan, pembukaan kantor cabang ya kan baru. Next. Next, Pak Bro, tolong. Nah, ini ya. Pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Ya. Kalau untuk Badan Hukum Koperasi ini wewenangnya pemerintah pusat. Kalau misalnya izin usaha simpan pinjam untuk yang apa itu namanya artinya wilayah operasionalnya sifatnya nasional, ya kan, lintas provinsi itu pemerintah pusat. Kalau untuk yang dalam satu provinsi tapi beda kabupaten kota, ya kan, di sini dinas koperasi provinsi. Kalau untuk daerah kabupaten kota, untuk ya kan dia membuka cabang, ya kan izin usaha simpan pinjam, ya kan, untuk izin usaha simpan pinjam untuk di kabupaten kota, maka yang membuat suratnya adalah ya kan izin usaha tersebut adalah dinas koperasi kabupaten atau kota. Jadi lihat, kita mau bikin koperasi itu izin simpan pinjam itu skupnya nasional, provinsi atau kabupaten kota. Kalau nasional berarti izinnya minta ke pemerintah pusat. Kalau provinsi izinnya minta kepada kepala dinas provinsi. Kalau kabupaten kota minta izinnya kepada kepala dinas koperasi kabupaten kota. Next. Nah ini ya. Kalau misalnya untuk pembukaan izin cabang juga. Kalau cabang tersebut cukupnya nasional, lintas provinsi, pemerintah pusat izinnya. Kalau misalnya buka cabangnya itu untuk satu provinsi tapi ke beberapa kabupaten kota, mintanya kepada siapa? Minta kepada izinnya, kepada permohonan izinnya kepada kepala dinas koperasi provinsi. Kalau misalnya untuk membuka cabang misalnya di satu kabupaten dengan banyak kecamatan, banyak kelurahan atau desa, minta izinnya kepada siapa? Kepala dinas koperasi kabupaten kota. Yang mengawasi juga demikian. Koperasi yang cukupnya nasional diawasi dan diperiksa oleh Kementerian Koperasi UKM. Koperasi yang sifatnya provinsi, tingkatnya lokal provinsi, maka yang mengawasi atau memeriksa adalah Dinas Koperasi UKM provinsi. Koperasi yang cukupnya itu kabupaten kota, yang mengawasi dan memeriksa adalah Dinas Koperasi UMKM kabupaten kota. Next. Ini semangat otonomi daerah. Ini semangatnya otonomi daerah. Termasuk juga untuk penilaian kesehatan. Ya, koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam koperasi. Karena harus dilihat, ini koperasi ini sehat, ya kan? Tidak sehat, ya kan? Kalau sehat bisa berlanjut kegiatan usahanya, kalau tidak sehat ya harus dapat dievaluasi dan bisa dibubarkan seperti itu, ya. Next. Jadi koperasi itu juga ya kan setelah dikeluarkan izin, diawasi, diperiksa dan kemudian dinilai kesehatannya. Next. Nah, harus nggak? Jadi pengurus koperasi akan dididik dan dilatih. Nah itu tadi. Pada saat penerbitan izin usaha koperasi, tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa nanti akan ada ya kan pendidikan dan pelatihan koperasi bagi siapa? Bagi pengelola koperasi. Ya. Nah, gitu loh. Termasuk juga di sini ada pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Koperasi juga harus dilindungi. Karena jangan sampai mereka nanti terlibat masalah hukum ya kan dan lain sebagainya. Siapa yang melindungi? Yaitu tadi. Kalau koperasi cukupnya nasional yang melindungi dan memberdayakan, mengawasi ya kan termasuk juga memberikan pendidikan dan pelatihan Kementerian Koperasi Pusat. Kalau koperasi skupnya provinsi, maka tanggung jawab daripada Dinas Koperasi Provinsi. Kalau skupnya adalah koperasi kabupaten kota, maka yang mengawasi dan ya kan memeriksa adalah Dinas Koperasi UMKM kabupaten kota. Next. Nah, gitu ya. Harus diberdayakan juga ya kan di sini usaha mikro, kecil dan menengah. Skupnya koperasi. Koperasi tersebut menangani siapa? Ya kan kemitraannya dengan usaha mikro kecil menengah ya kan, nah seperti itu. Jadi koperasi ini sekarang ya kan digerakkan, artinya di sini semangatnya adalah untuk di sini menggerakkan ekonomi ya kan, khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Nah, kenapa? Usaha mikro kecil dan menengah ini merupakan 92% daripada ya kan kegiatan ekonomi perekonomian masyarakat. Jadi yang usaha besar itu cuma sekitar 8%. Sisanya itu 92% itu usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro kecil dan menengah ini kan kadang-kadang mereka susah mendapatkan pendanaan, pembiayaan ya kan dari bank. Maka di sini tugasnya koperasi. Ya kan. Nah, gitu loh. Tapi kalaupun koperasi ingin memberikan pinjaman ya kan kepada usaha mikro kecil dan menengah, harus diawasi juga. Harus diawasi. Apa yang diawasi? Yaitu tadi, ya kan?
tingkat kesehatan daripada koperasi tersebut, suku bunganya, persyaratan peminjamannya. Jangan sampai koperasi malah jadi apa? Jadi rentenir. Koperasi nggak boleh jadi lintah darat. Koperasi itu harus menyejahterakan anggota kan gitu. Jangan sampai anggotanya malah ikut koperasi sama dia ikut pinjol. Beda antara koperasi dengan pinjaman online. Kalau pinjaman online dia kasih bunga gede. Kalau koperasi nggak boleh kasih bunga besar karena itu untuk anggotanya sendiri. Gitu loh ya. Nah, seperti itu ya. Kalau koperasi dia bikin usaha simpan pinjam, ya kan? Lalu kemudian dia memberikan pendanaan kepada UMKM, bunganya di atas bunga bank, lalu kemudian persyaratannya jelimet atau kemudian dia seperti retenir sifatnya gitu kan, ya kan menerapkan bunga berbunga. Wah, dia ditegur dia langsung, ditegur. Karena itu tidak sesuai dengan semangatnya koperasi. Ya. Nah, ini. Integrasi pengesahan Badan Hukum Koperasi melalui sistem online single submission. Jadi sekarang ini udah sistemnya itu saya pakai online, ya, OSS. Nah ini, jadi sekarang ini nggak lagi manual ini, ya. Sekarang sudah ada apa? Online single submission system. Next. Mas Faru, minta tolong next. Sudah. Nah ya, nah ini. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 91 tentang 2007 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Jadi jangan sampai ya kan di sini perizinan lambat. Jangan sampai orang mau bisnis, mau berusaha, mau buat koperasi, ya kan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar susah, lama, nggak boleh. Jadi di sini untuk ya kan untuk penerbitan izin itu dipercepat, ya kan. Jadi semua perizinan terintegrasi secara elektronik melalui online single ya submission. Nah, ini ada sistemnya sudah, ya. Jadi untuk penerbitan izin usaha, ya kan termasuk juga ini terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law nih, ya kan artinya apa? Boleh lama. Kalau untuk izin yang sifatnya usaha mikro, kecil dan menengah, ajukan izin hari ini juga selesai, ya kan? Nggak perlu lagi kemana-mana, pokoknya lewat online. Nggak perlu lagi ke kantor kelurahan, ke kantor kecamatan, ya kan? Terus kemudian ke kantor apa itu namanya wali kota atau kabupaten, nggak perlu lagi. Online, syarat terlengkapi, terpenuhi, berusaha. Next. Mas Paru bisa next? Minta tolong. Mas Paru, tolong next. Ah, ini dia. Ini strukturnya ya kan. Artinya strukturnya dari mulai presiden jadi dikelola oleh presiden, ada satgas nasionalnya termasuk juga di sini ya kan satgas pendukung di provinsi kota. Jadi kalau misalnya Anda buat izin, baik izin koperasi, izin usaha mikro kecil dan menengah ya kan, lalu kemudian dipersulit ya kan, Anda bisa lapor ya karena ada satgasnya. Dari kabupaten kota ada satgas, provinsi ada satgas ya kan, nasional juga ada satgas ya. Tujuan untuk apa? Ya kan? Untuk mengawasi, membina, mengembangkan pelayanan perizinan. Jadi perizinan itu karena ini nggak bisa lambat, cepat harus. Apalagi untuk usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, ya. Jadi penyelesaian perizinan berusaha harus cepat, ya kan, harus cepat. Nah, ya, next. Oke, next. Kurang lebih cukup, ya. Kurang lebih cukup apa yang saya sampaikan ini sama aja ya kan secara umum sudah apa itu namanya artinya sama seperti yang saya sampaikan tadi intinya semua pelayanan satu pintu ya pelayanan satu pintu di mana di BKPM ya artinya apa seluruh kementerian sekarang ini berkumpul jadi soal pajaknya terus izinnya ya kan termasuk juga di sini badan hukumnya ya kan semuanya dalam satu pintu ya di mana di BKPM ya Badan Koordinasi Penanaman Modal. Oke, kurang lebih apa yang saya sampaikan ini cukup, ya kan? Silahkan nanti apa itu namanya saya kembalikan lagi ke moderator, ya kan, untuk kita melakukan sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri untuk pemaparan materinya. Sangat-sangat luar biasa. Ini berkaitan dengan hukum bisnis ya. Memang sangat besar sekali Kompleks. pengaruhnya. Ya, sangat kompleks. Ya. Karena berkaitan dengan legalitas, berkaitan dengan suatu perizinan badan usaha. Artinya kita juga diminta untuk berhati-hati dalam
namanya melakukan kegiatan karena pengawasannya ini luar biasa. Tidak hanya dari tingkat kabupaten kota, tetapi juga dari tingkat provinsi dan nasional. Oke, baik teman-teman semuanya dan Pak Febri, ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua yang ingin ditanyakan. Mohon berkenan untuk dijawab. Yang pertama, di sini ada pertanyaan dari Mbak Natali. Jika punya usaha simpan pinjam, tapi punya unit usaha lain juga, untuk pendaftaran koperasinya harus yang mana? Oke, baik. Jadi kalau kita pengen punya koperasi, baik, saya langsung jawab ya Mas Fahru ya. Ya, langsung saja. Baik, terima kasih Mbak Natali untuk pertanyaannya, bagus sekali. Jika kita misalnya ingin mendirikan atau punya koperasi, ini harus dua nih. Jadi ini jangan sampai salah. Yang pertama, kita mau mendirikan atau sudah berjalan. Kalau misalnya baru mau mendirikan, tapi kemudian ya kan kita punya ide ya kan atau niat ya kan bahwa koperasi kita ini bisa ya kan perizinan juga, simpan pinjam juga, perdagangan juga misalnya gitu kan. Maka pendaftarannya itu adalah koperasi serba usaha. Usaha. Gitu loh. Serba usaha. Tapi kalau misalnya kita awalnya sudah punya operasi simpan pinjam, terus pengen menggabungkan apa artinya di sini memperlebar bentuk usaha, tadi sudah jelaskan. Bahwa nanti kita harus izin lagi. Kita buat izin bahwa artinya apa ya kan kita mengembangkan koperasi, ada pengembangan koperasi kita gitu kan, harus bikin izin. Kenapa? Karena itu ya kan berkaitan dengan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar awalnya itu koperasi ini untuk apa? Simpan pinjam kah? Serba usaha kah? Perdagangan kah atau apa? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dilihat kalau misalnya usahanya sudah simpan pinjam ya kan, khusus simpan pinjam terus pengen mengembangkan, artinya apa? Itu tadi. Kita ajukan izin baru, perubahan anggaran dasar, ya, perubahan anggaran dasar koperasi, bahwa sekarang koperasi saya bukan cuma untuk simpan pinjam, tapi untuk yang lain juga, ya kan, seperti itu, ya. Kita Mas Fahru. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Pak Febri, ini dari Mas Yoga Pratama dari Stiegici Business School. Ini berarti mahasiswanya Pak Febri nih ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita atau dalam hal ini masyarakat perkampungan yang masih banyak bahkan mayoritas buta akan hukum bisnis seperti koperasi, yang dimana masih banyak digunakan oleh masyarakat itu sendiri apa nih? Seperti koperasi. Untuk mengetahui apakah banyak, koperasi tersebut ilegal atau tidak. Ya, lalu bagaimana cara memastikan bahwa koperasi tersebut tidak ilegal dengan menunjukkan SK koperasi tersebut juga cukup. Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau koperasi tersebut misalnya ilegal, ya, tapi kita artinya di sini masyarakat yang misalnya di pedesaan ya kan, walaupun sekarang ini internet sudah sampai ke pedesaan, tapi mungkin masih ya kan artinya untuk mendapatkan informasi tersebut masih sulit. Silakan ke kantor ya kan di sini ya kan, ke kantor kecamatan atau kelurahan setempat itu udah tempel. Kalau memang ada koperasi di kampung, di daerah tersebut, di desa atau kabupaten, di kecamatan tersebut yang ilegal atau izinnya sudah habis atau sudah dibubarkan oleh pemerintah, maka itu akan ditempel di pengumuman. Itu yang pertama. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, koperasi kalau dia ilegal dan dia masih beroperasi juga, dia itu bisa dipidana. Ya kan? Artinya begini, ya kan? Masyarakat ya kan simpel saja. Kalau misalnya melihat ya kan di sini koperasi tapi bunganya ya kan udah seperti bunga bank, bunganya mahal, ya kan? Nah, ini harus dipertanyakan ini. Jangan-jangan koperasi ilegal ini. Ya, tapi paling simpel ya kan kantor kecamatan, kantor kelurahan. Jadi kalau misalnya ada koperasi menawarkan simpan pinjam, ya kan, menawarkan apa itu namanya artinya kerjasama ini itu, dia mau melakukan kegiatan usaha di kampung kita, ya kan. Terus kita masih nggak yakin dia ilegal atau tidak. Datang ke kantor kecamatan, datang ke kantor kelurahan, tanya, ini koperasi ilegal atau enggak sih? Ya kan, tanya. Karena kantor kecamatan atau kelurahan, mereka memiliki ya kan surat, ya kan, memiliki ya kan di sini dokumen bahwa setiap kegiatan usaha di kecamatan atau kelurahan tersebut pasti akan ada tembusan salinan atau kutipan daripada SK-nya ya kan yang ditembuskan kepada kantor kecamatan atau kelurahan tersebut. Ya. Jadi datang ke kantor kelurahan tanya, ini ada koperasi nawarin saya simpan pinjam. Ini ada koperasi nawarin saya jadi anggota. Ini koperasi ada berdiri di daerah saya, di depan rumah saya, ya kan? Di sini koperasi serba usaha. Tapi saya nggak yakin ini koperasi apa itu namanya ilegal atau tidak. Tanya sama Pak Lurah, tanya sama Pak Camat. Pak, ini ilegal atau tidak Pak? Nanti mereka yang akan mengecek. Dan mereka kalau misalnya koperasi tersebut ilegal, mereka akan menempelkan di pengumuman di kantor kelurahan atau kecamatan. Seperti itu, ya.
Jadi salah satu bentuk yang ketidaksehatnya itu adalah bagaimana kebijakan itu sangat merugikan masyarakat berarti Pak ya. Bunganya Iya, tinggi dan lain salah satu contohnya gitu ya, indikatornya. iya, iya betul. Jadi koordinasi. Jadi sebelum kita berhubungan dengan koperasi dan kita nggak yakin koperasi tersebut ilegal atau tidak ilegal, ya kan, hubungi kantor kelurahan, hubungi kantor kecamatan, ya kan. Mereka sudah punya apa itu namanya, sudah punya, ya kan di situ dokumennya. Oke, Kalau baik. misalnya di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana langkah untuk melaporkan koperasi ilegal tersebut agar ditindaklanjuti? Simple. Kalau misalnya koperasi ilegal tersebut tapi belum merugikan Anda, ya kan, lapor kepada kecamatan atau kelurahan. Ya kan, ini ada koperasi ilegal kayaknya, izinnya saya tanya nggak jelas segala macam. Pak Camat, Pak Lurah, minta tolong dong ditegur. Ya kan. Nah, itu kalau tidak merugikan Anda dalam acara secara langsung. Tapi kalau Anda sudah dirugikan dalam artian koperasi tersebut misalnya ya kan menggunakan sistem arisan, Anda sudah masukin duit ya kan ternyata barang nggak dikirim atau kemudian Anda pinjam uang ternyata bunganya itu artinya seperti pinjaman online, lapor polisi, pidana. Karena izin koperasi ya kan dengan izin apa tuh namanya usaha simpan pinjam lain itu berbeda. Nah, jadi kalau Anda sudah dirugikan secara langsung, lapor polisi, itu pidana. Tapi kalau Anda belum dirugikan, tapi Anda menjaga kemungkinan bahwa koperasi tersebut ilegal, dan Anda ingin artinya di sini melakukan fungsi pengawasan, ya kan, lapor kepada kecamatan atau kelurahan. Nanti mereka yang akan menegur. Seperti apa contoh koperasi yang tidak sehat? Jelas, simple. Yang pertama artinya begini, pinjaman Anda, uang simpanan Anda untuk ditarik susah. Anda taruh simpanan, ya kan? Anda menyimpan, ternyata mau ditarik susah, ya kan? Uang Anda mau Anda ambil susah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia kasih pinjaman bunganya itu di atas, ya kan? Daripada bunga bank, itu nggak sehat, ya kan? Atau misalnya, ya kan? Koperasi yang tidak sehat itu pelang namanya ada, kantornya nggak ada. Pelang namanya ada, ya kan? Pegawainya nggak ada, pengurusnya nggak ada, nggak jelas. Nah, seperti ada nama tapi nggak ada wujud, hantu, itu nggak sehat. Seperti itu, ya. Oke, Gitu. baik Oke. Pak Febri. Mohon izin nanti untuk bisa di-share materinya ke rekan-rekan semuanya. Sangat menarik apa materinya pada sore hari ini. Nah, ya pada Mas Yoga ya sudah terjawab. Terima kasih Pak Febri. Dan teman-teman Ya, semuanya jangan lupa untuk dapat mengisi absensi di kolom chat ini ada ya untuk ya, mendapatkan e-sertifikatnya. Oke, baik teman-teman semuanya, Pak Febri, kita ya, telah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Nah, untuk itu sebelumnya kita dari Pak Febri sendiri, silakan untuk closing statement berkaitan dengan hukum bisnis ini. baik. Terima kasih banyak Pak Bahru, ya kan. Closing statement saya satu, ya kan, bahwa Anda sebagai seorang yang artinya di sini ingin memahami hukum bisnis, kunci daripada hukum bisnis satu, baca peraturan, baca aturan, ya. Baca peraturan perundang-undangan. Kalau kita ngomong koperasi berarti ada undang-undang koperasi, kita ngomong yayasan berarti ada undang-undang yayasan, ya kan. Setiap bentuk badan usaha, setiap bentuk badan hukum pasti ada di sini konsiderannya, ya kan, undang-undangnya. Ya, banyak baca peraturan perundang-undangan. Ingat, ya kan, kalau kita sebagai orang hukum atau orang yang ingin belajar hukum, kalau kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan, ya kan, baca aturan. Baca aturan. Itu tadi, ya. Kunci daripada memahami ilmu hukum adalah Anda membaca peraturan perundang-undangan, ya. Karena dokumen hukum itu, ya kan, dokumen hukum tersebut, apapun dokumen hukum pasti harus ada konsideran, harus ada dasar hukumnya. Itu yang pertama. Ya, untuk koperasi juga seperti itu. Ketika kita bicara koperasi, baca undang-undang tentang koperasi, itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, Anda harus pahami bahwa ya kan ketika kita bicara koperasi, maka koperasi itu berbeda dengan badan usaha yang lain. Koperasi tidak ada pembagian divisi, adanya usaha. Dua, koperasi beda, tidak ada pemilik mayoritas, tidak ada pemilik modal mayoritas. Semua sama, kedudukan semua anggota sama. Ya, seperti itu. Baik, Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan closing statement saya. ya. Baik, terima Mudah-mudahan ada kasih manfaatnya. Pak Febri dan teman-teman semuanya.
Sebelum kita tutup, coba kita mau abadikan ya. Kita foto dulu bersama. Mohon rekan-rekan semuanya bisa dinyalakan kameranya. Mohon berkenan teman-teman semuanya bisa nyalakan kamera. Ya, sangat luar biasa. Oke, ya kita tunggu yang lain. Silakan teman-teman. Ya, jangan sungkan untuk bisa nyalakan kameranya agar bisa kita abadikan fotonya. Ya, masih ada yang oke. Ya, teman-teman yang lain boleh mohon berkenan. Oke. Ya. Oke ya. Baik. Gimana? Siap? Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Ya. Semoga sehat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu lagi. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Teman-teman semuanya. Dari saya moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Sehat selalu dan sukses. Saya tutup. Kami dari rekan SLA Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf Terima kasih, apabila ada Pak Febri. kekurangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.